terlalu terkenal ya, padahal dia melakukan suatu percobaan ilmiah juga gitu, di mana dia menemukan bahwa antara benda-benda selain akik itu dapat menarik benda lain selain rambut ya. Nah, itu dilanjutkan oleh Coulomb. Nah, kalau Coulomb cukup terkenal di mana melakukan eksperimen dengan neraca torsi. Jadi ada yang pernah coba kayaknya di SMA waktu pelajaran fisika. Nah, ini ciptaannya untuk menghitung gaya antara dua objek yang dipisahkan oleh suatu jarak. Makanya nanti akan kita bahas perhitungan seperti apa ya, yang saya kalau seperti ini. Nah, pada tahun 1800-an oleh Hans Christian Ørsted, dia melakukan percobaan di mana kawat dialiri oleh arus listrik dan dapat menggerakkan motor ya dari penelitian ini. Lalu yang bersangkutan juga melakukan penelitian lagi pada tahun yang sama, pada abad yang sama, kita di tahun 1800-an, itu percobaan listrik yang berhubungan dengan ilmu magnet. Nah, ilmuwan ini berhasil menciptakan suatu generator atau pembangkit listrik. Nah, selanjutnya pada abad ke-19, lebih tepatnya pertengahan ya, ada ilmuwan yang namanya James Clerk Maxwell, ada hukum fisika yang namanya hukum Maxwell ya, atau persamaannya untuk persamaan Maxwell, itu berhasil melakukan eksperimental dan menghasilkan teori. Nah, ini teorinya yang disebut dengan persamaan Maxwell. Nah, dia juga menemukan bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Makanya kan sekarang salah satu pembangkit listrik itu adalah cahaya matahari, karena menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, kembali lagi nih si Hans Christian Ørsted dengan menggunakan persamaan atau hasil daripada teori eksperimentalnya si Maxwell dari Maxwellian Wave itu menghasilkan gelombang radio. Jadi banyak sekali ya sebenarnya penemuan-penemuan mengenai kelistrikan dari dimulai pada tahun 600 sebelum Masehi oleh orang Yunani dan diteruskan oleh para ilmuwan. Ini sedikit ya mengenai sejarah daripada ilmu pengetahuan elektromagnetik. Nah, di bagian ini akan kita bahas mengenai muatan listrik. Nah, yang kita bahas pertama mengenai muatan listrik. Jadi di gambar sebelah kanan, Ibu sampaikan bahwa atom itu terdiri dari beberapa hal ya. Jadi struktur atom suaranya putus-putus ya? Yang lain lancar atau putus-putus? Putus-putus Bu sama. Putus-putus. Sama Bu, putus-putus. Kenapa ya Bu Latif ya? Jaringannya? Lalu ada proton. Ada Bu Latif? Terakhir ada neutron yang tidak bermuatan atau core yang sangat digambarkan yang di tengah-tengah core. Nah, jadi nomor atom itu yaitu atom negatif atau di elektron. Ini Jaringannya. Bentar, soalnya itu mau masuk ke pembahasan yang terkait rumus-rumusnya. Ya. Ini yang lainnya selain Abdul Latif, dan yang pakai laptop lagi atau ada yang kira-kira jaringannya bisa stabil? Nah, yang kita bahas pertama mengenai muatan listrik. Jadi di gambar sebelah kanan, Ibu sampaikan bahwa atom itu terdiri dari beberapa hal ya. Jadi struktur atom itu ada yang pertama namanya elektron. Elektron itu yang bermuatan negatif. Lalu ada proton.
proton yang bermuatan positif, dan terakhir ada neutron yang tidak bermuatan. Nah, proton dan juga neutron itu biasanya membentuk teras atau core yang sangat padat dan dinamakan sebagai inti atom atau nukleus. Nah, itu digambarkan yang di tengah-tengah itu adalah proton dan neutron yang membentuk teras atau core. Nah, jadi daripada atom ini biasanya terdapat yang pertama satu, nomor atom. Nomor atom itu adalah jumlah proton atau elektron dalam suatu atom yang netral, ada ion positif. Yang kedua yaitu atom yang kehilangan satu atau lebih elektron. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya ion negatif. Kalau ion negatif itu adalah atom yang kelebihan satu atau lebih elektron. Lalu yang terakhir ada yang namanya ionisasi. Nah, ionisasi itu adalah suatu proses perolehan atau kehilangan elektron. Nah, biasanya untuk yang atom ini, kalau misalnya muatannya sejenis, mereka akan saling tolak-menolak. Kalau yang muatannya tak sejenis, itu akan saling tarik-menarik. Nah, makanya kalau magnet itu tarik-menarik, berarti dia memiliki muatan yang berbeda atau tak sejenis. Makanya tarik-menarik. Coba kalian balikin magnetnya pasti tolak menolak ya. Kalau dulu yang senang main-mainin magnet. Nah itu kalau yang tolak menolak itu gambarkan di bagian yang gambar A, dan kalau yang tarik menarik itu ibu gambarkan di bagian yang D ya. Nah ini selanjutnya adalah sifat kelistrikan yang berdasarkan daripada material daripada benda. Nah di sini untuk yang sifat kelistrikan material, suatu bahan dapat berbentuk padat, cair, ataupun gas ya. Nah, wujud daripada bahan tertentu juga bisa berubah karena pengaruh daripada suhu. Nah, selain pengelompokan berdasarkan wujud tersebut, dalam teknik listrik itu terdapat bahan-bahan yang juga dikelompokkan daripada yang pertama itu ada yang namanya konduktor. Nah, konduktor itu adalah suatu bahan yang dapat memindahkan muatan listrik. Jadi muatannya mudah bergerak. Nah, contoh daripadanya itu ada besi, aluminium, tembaga, teh, emas, perak. Itu bisa kalian coba sendiri kalau dialiri arus listrik akan sangat cepat ya merambatnya. Nah, berbeda halnya dengan namanya isolator. Kalau isolator itu adalah suatu bahan yang tidak dapat memindahkan muatan listrik atau muatannya akan sulit bergerak ya kalau dialirkan pada bahan-bahan yang jenisnya isolator. Contohnya itu kayu, karet, plastik, kaca, kain. Dalam tanda kutip kalau mereka tidak dalam keadaan basah ya, karena air itu merupakan salah satu media untuk merambatkan arus listrik yang baik ya. Jadi kalau yang kayak kayu yang tidak basah atau kering itu disebut dengan isolator. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya bahan semikonduktor. Nah, kalau bahan semikonduktor ini itu merupakan suatu bahan yang dapat bersifat sebagai konduktor atau isolator, itu bergantung pada kondisinya. Nah, contohnya itu ada seperti silikon, germanium, indium, terus yang batu-batu yang aneh-aneh namanya itu biasanya disebut sebagai semikonduktor ya. Nah, barulah sekarang kita masuk ke materi inti daripada pertemuan hari ini, yaitu mengenai gaya Coulomb. Dengan di sini Ibu sampaikan beberapa contoh dan juga latihan untuk muatan listrik yang sederhana. Jadi yang Ibu harapkan itu yang selain IPA ataupun dasar matematikanya kurang kuat masih bisa mengikuti ya. Ya, jadi di gaya Coulomb ini, Coulomb itu sebenarnya satuan ya, satuan yang digunakan untuk suatu muatan listrik atau notasinya biasanya Q besar ataupun Q kecil. Jadi di sini Q besar atau Q kecil memiliki satuan yang dinamakan dengan Coulomb, disingkatnya biasanya C besar ya, tidak pernah C kecil. Nah, jadi untuk hukum Coulomb itu adalah gaya antara dua benda yang memiliki muatan, bisa muatan positif ataupun negatif. Nah, lalu sebanding dengan kedua muatan tersebut, jadi di sini dalam persamaannya dituliskan F21 itu sebanding dengan Q1 dikali Q2. Nah, ini menjelaskan daripada pernyataan yang nomor 2. Lalu pernyataan yang nomor 3 itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, antara muatan ini kan memiliki jarak yang dinotasikan dengan R besar. Jadi R besar di sini adalah R pangkat 2.
dibalik berarti dibagi R kuadrat. Lalu arah gaya pada garis hubung antara kedua muatan. Jadi di sini setiap gaya itu memiliki arah. Di sini kan arahnya saling berlawanan ya. Nah, itu menjelaskan yang selanjutnya. Muatan sejenis akan tolak menolak dan muatan tak sejenis akan tarik menarik. Di sini berarti mengindikasikan bahwa di sini terdapat muatan yang sejenis sehingga tolak menolak karena arah daripada panah setiap gayanya itu tidak saling tarik menarik ya, tetapi tolak menolak. Dan yang terakhir, gaya pada kedua benda itu sama besar, tetapi berlawanan arah. Jadi di situ mengindikasikan bahwa F21 dan F12 itu hasilnya adalah sama besarnya, walaupun mereka berlawanan arah. Jadi pernyataan-pernyataan ini itu menjelaskan terbentuknya suatu gaya pada hukum Coulomb. Jadi F21 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 baru dibagi R kuadrat. Nah, di sini Q1 adalah muatan partikel yang pertama. Jadi Ibu jelaskan di sini, silakan dilihat. Nah, di sini E0 untuk apa sih, Bu? Nah, Ibu jelaskan ke sebelah sini. Jadi E0 itu merupakan bagian daripada konstanta K. Jadi konstanta K ini memiliki persamaan bagi, di mana sama dengan 1 dibagi 4pi dikali E0. E0 merupakan permitivitas ruang hampa. Dia memiliki suatu nilai sebesar 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12. Satuannya adalah kolom kuadrat dibagi Newton meter persegi. Persegi itu adalah kata lain daripada kuadrat ya. Jadi kalau Ibu untuk 21 kuadrat harus dimengerti bahwa itu merupakan persegi. Kalau Ibu pencobosan persegi, harus dipahami bahwa itu merupakan kuadrat. Jadi itu sama-sama ya. Sama maksudnya. Nah, ini ketika dijumlahkan, silakan kalau kalian mau coba jumlahkan juga. Ketika sudah dihitung, hasilnya merupakan 8,99 kali 10 pangkat 9. Kita bulatkan agar tidak terlalu banyak koma di belakang angka. Agar tidak terlalu banyak angka di belakang koma maksudnya. Jadinya 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter persegi dibagi kolom per segi. Nah, ini merupakan nilai K-nya. Jadi nanti untuk K-nya sudah punya nilai yang biasanya dicari itu antara I, R, ataupun gaya kolomnya. Putus-putus lagi ya? Atau enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Coba Abdul Latif, biar coba Ibu aja yang presentasi ya. Nah, vektor. Jadi itu disebut dengannya di sini dibentuk dalam ya yang tentunya jadi nanti hasil produk yang sesuai dari 1 dan Q2. Jarak Q2 itu adalah Baik, Bu. Maaf, Bu, sinyalnya. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih Abdul Latif. Soalnya bagian itu banyak perhitungan, kalau tidak tersampaikan dengan baik khawatir. Iya, nggak apa-apa. Udah tampil? Sudah, Bu. Sudah.
Nah, sekarang kita Sampai sini ya tadi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. masuk ke gaya kolom yang nantinya memiliki vektor. Jadi itu disebut dengan gaya kolom antar muatan titik. Makanya di sini dibentuk dalam suatu bidang X dan juga Y ya, yang tentunya memiliki arah apakah ke arah X apakah ke arah Y. Jadi nanti hasil persamaan gaya kolomnya itu bukan R besar, tetapi R yang sesuai dengan arah vektornya. Di sini kan ada Q1 dan Q2 yang memiliki masing-masing arah, sehingga daripada masing-masing arah tersebut jarak antara muatannya adalah R21 karena ke Q2 itu R2 yang memiliki arah, lalu ke Q1 jaraknya adalah R1 yang memiliki arah. Jadi nanti cara mencari R21-nya atau arah daripada kedua muatannya itu adalah R21 kuadrat, atau ketika dicari atau dikeluarkan adalah R21 sama dengan R2 dikurangi R1 dengan arahnya masing-masing. Nanti kita sampaikan lebih jelasnya di bagian contoh ya. Ya, ini merupakan contoh daripada yang memiliki muatan. Jadi misalkan di sini diketahui untuk Q1 dan Q2-nya ya. Kalau Q1 2 milikolom, lalu Q2-nya 4 milikolom. Nah, di sini disampaikan bahwa Q1 berada pada koordinat 5,2 meter dan kalau Q2 berada pada koordinat 2,6 meter. Pertama, kalian harus melakukan langkah, kita transformasikan dulu koordinat tersebut ke dalam bentuk sebuah vektor. Nah, untuk membentuk sebuah vektor dari koordinat yang diketahui, di sini misalkan kita ambil yang untuk koordinat pada muatan Q2, berarti kita akan mencari yang jarak untuk M2. Nah, jarak yang M2 itu, di sini kan 2,6 meter. Nah, 2,6 itu merepresentasikan X, Y. Di sini kan ke atasnya 2. Kayak ke atasnya, ke sampingnya 2 karena X-nya adalah 2, lalu ke atasnya adalah 6. Nah, jadi adalah representasi daripada X, Y. Nah, kalau di vektor itu ada notasi I dan J saja. Jadi X, Y-nya kita representasikan lagi ke dalam bentuk I dan juga J. I untuk X dan J untuk Y. Nah, jadi untuk merepresentasikan 2,6 itu yang 2 itu disesuaikan. Jadi 2 memiliki notasi I karena I-nya merupakan wakil daripada X, jadi 2 itu I. Nah, untuk yang 6 itu karena representasi daripada Y adalah J, jadi dituliskan ditambah 6 J topi. Jadi ini merupakan representasi vektor daripada jarak untuk yang koordinat pada muatan Q1 dan juga Q2 di sini ya dituliskan lebih jelasnya. Nah, jadi posisi muatan yang ditunjukkan pada gambar ini berdasarkan gambar kita dapatkan vektor posisi. Untuk yang R1 itu ada di 5I plus 2J dengan cara yang ini yang tadi. Lalu untuk yang R2 kita mendapatkan vektor posisi 2I plus 6J. Nah, sehingga selanjutnya kita bisa mencari posisi relatif daripada muatan Q2 terhadap Q1 atau R21. R21 kita kurangkan R2 dikurangi R1. Nah, ini yang dikurangkan harus sesuai dengan jenisnya. Kalau iya, yang I-nya saja yang dikurangkan. Nah, lalu yang J ya, yang J-nya saja. Di sini kan 2I dikurangi 5I sama dengan 3I. Lalu yang 6J akan dikurangkan 2J sesuai notasi yang sama. Jadi hasilnya adalah 4J. Jadi hasil keduanya adalah negatif 3I tambah 4J meter. Nah, jarak kedua muatan ini kita transformasikan atau konversikan ke dalam sesuatu yang tanpa ada vektor. Jadi jarak sesungguhnya. Nah, untuk mengkonversi hal tersebut, kalian gunakan cara ini. Ini sepertinya kalau yang dari IPA
sudah pernah ya melakukan, sudah tahu apa punya dasar ini. Jadi vektor posisinya kita ambil yang notasi, bukan notasi, kita ambil yang nilai yang berada pada notasi ini. Jadi untuk X berarti 3, untuk Y berarti yang 4. Nah, jadi untuk menghasilkan jarak dua muatannya, min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi rumus sebenarnya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan A itu A adalah bagian nilai yang memiliki notasi ini. Lalu untuk yang B itu adalah nilai yang memiliki notasi J atau berada pada koordinat Y. Hasilnya adalah 5 meter. Sehingga bisa mencari besar gaya kolom antara kedua muatan tersebut. Di mana gayanya itu kita gunakan rumus yang sebelumnya. K dikali Q1 kali Q2 dibagi vektor daripada posisi relatif muatan ini. Jadi R2, 1 pangkat 2. Nah, tadi kan sudah dicari jarak kedua muatannya berapa, tinggal dimasukkan. Lalu untuk yang bagian muatan, karena di sini muatan yang diketahui itu dalam milik kolom, sedangkan yang hasil daripada 1/4 pi E0 itu adalah satuannya kolom, bukan milik kolom, oleh karenanya harus disamakan dulu satuannya. Nah, di sini kan satuan daripada hasil K itu adalah Newton meter per kolom persegi. Jadi, kalian harus mengkonversikan juga yang Q1 dan Q2 ke dalam satuan kolom. Milik kolom ke kolom berarti kan dibagi 1000. Jadi kalau dipangkatkan itu 2 kali 10 pangkat negatif 3. Untuk 4 juga sama, jadinya 4 kali 10 pangkat negatif 3. Dijumlahkan, kalian coba sendiri dijabarkan, itu hasilnya adalah 2880. Jadi ini merupakan besar daripada gaya kolom antara kedua muatan. Nah, selain cara ini, ada juga cara selanjutnya. Pada bagian ini, kita akan mencari gaya dengan menggunakan vektor satuannya. Nah, untuk menyatakan gaya tersebut, dalam notasi vektor, kita tentukan dulu vektornya. Vektornya di sini adalah yang R21 ya. Kita cari untuk yang R21 itu dibagi jarak yang sesungguhnya. Jadi yang R21 atas masih berupa vektor, sedangkan yang R21 bawah itu sudah merupakan jarak yang sesungguhnya dari hasil konversi vektor. Jadi kita langsung masukkan min 3i ditambah 4j dibagi 5. Jadi hasilnya adalah min 3i per 5i min 3 per 5i dan ditambah 4 per 5j. Nah, dengan demikian, di sini ada ungkapan gaya pada Q2 oleh Q1 dalam notasi vektor, jadi I sama J-nya tidak dieliminasi, maka hasilnya adalah yang tadi dikalikan dengan jarak dalam bentuk vektor, yaitu yang R21. Jadi kita masukkan satu-satu semuanya, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 1728I ditambah 2304J. Nah, ini kalau mau dijabarkan oleh sendiri juga tidak apa-apa, silahkan dilakukan di catatan masing-masing. Ya, selanjutnya adalah gaya kolom yang untuk sejumlah muatan. Jadi misalkan di sini ada banyak muatan gitu ya, lebih daripada 2, di sini kan sampai 4. Lalu misalkan kita akan mencari gaya total pada muatan 4, berarti yang kami cari adalah F4. Oleh karenanya, kalian harus cari dulu hubungan antara satu muatan ke muatan 4 itu apa saja gitu ya, berapa saja. Jadi di sini dimulai dari yang dari Q1 ke Q4, berarti kan kita akan mencari gaya F41. Lalu dari Q2 ke Q4, berarti kita akan mencari gaya yang F42, dan terakhir adanya gaya daripada muatan Q3 ke Q4 yang akan kita cari dalam notasi untuk gaya F43. Nah, di sini ada yang sepertinya bertanya, Bu, apa ini pangkat 3 ya? Itu yang pangkat 3 sebenarnya dihasilkan daripada gaya untuk
untuk hukum kolom di mana terhadap vektor. Kalau tadi kan di contoh juga dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk vektor untuk gaya yang dicari itu kan harus dikalikan lagi arah jaraknya. Nah, tadi kan dibagi oleh jarak aslinya. Nah, itu karena tadi kalau yang tadi dibaginya dalam bentuk yang di sini, jadi tidak terlalu terlihat. Nah, kalau tidak dibagi ke dalam ini langsung, ke bagian yang arah, itu bisa disatukan ke bagian yang ini. Jadi menghasilkan jarak antara kedua muatan pangkat 3. Jadi ini sebenarnya mengambil daripada rumus yang ini, karena rumus ini adalah jarak antara kedua muatan dalam bentuk vektor dibagi jarak sebenarnya, sehingga di sini adalah pangkat 3. Tapi kalau rumus dasarnya masih tetap bisa muatan 1 dikali muatan yang lainnya dibagi R pangkat 2. Ini karena dikalikan dengan R yang R jarak sebenarnya dari bagian yang arah jarak arah vektor di sini ya. Intinya pangkat 3. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihannya. Nah, di sini disampaikan sebenarnya ini lebih mudah ya, karena berarti ini menggunakan rumus yang paling pertama, di mana R-nya itu tidak ada vektor ataupun arahnya gitu ya. Jadi kalian menggunakan R yang besar tadi. Jadi rumusnya mungkin kalau di sini kan ditanya berapa gaya total pada muatan Q1 dan gaya total pada muatan Q3. Nah, berarti untuk gaya total yang pada muatan Q1 yang harus kalian cari adalah F12 dan juga F13. Sedangkan untuk yang gaya total pada muatan Q3 itu berarti yang dicari adalah F31 dan juga F35. Dengan penyesuaiannya key yang digunakan yang mana silakan dilihat lagi ya di materi dan pembahasan tadi contoh soal. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 2 itu sama dengan yang contoh, hanya di sini Ibu ubah muatan dan juga titik koordinatnya. Jadi nanti kerjakan sesuai dengan muatan yang dicantumkan di sini. Lalu untuk yang koordinatnya nanti harus digambarkan juga ya, seperti yang tadi itu kan ada gambarnya tuh. Kalau 26 berarti key-nya di mana? Kalau yang tadi berapa? 5 berapa titiknya? 5,2 ya kalau nggak salah. Itu titiknya ada di mana. Nah, ini juga harap digambarkan seperti itu ya. Jadi biar kalian bisa lebih memahami titik koordinat muatannya akan di sebelah mana, gitu. Cara menggambarkan koordinat juga seperti apa dan bisa lebih paham. Silakan dituliskan dan juga silakan dikerjakan. Bagi yang bisa mengerjakan duluan, ya, di sini coba Ibu sampaikan dulu sebelum kita pengerjaan latihan soal beberapa hal yang sudah disampaikan. Ya, dari bagian ini suara Ibu jelas? Halo? Jelas, Bu. Ya. Untuk mencari jarak ketika posisi si muatan tersebut diketahui, maka perlu diketahui ya nilai daripada posisi di setiap muatan itu berapa. Di sini kan disampaikan untuk yang muatan pertama berada pada koordinat 5,2, di mana di sini berarti dia berada pada posisi X, Y, di mana 5-nya berada di posisi X dan 2-nya berada di posisi Y. Sama halnya yang 2,6 untuk muatan Q2. Lalu selanjutnya kalau dalam vektor untuk X dan Y itu diberikan notasi yang berbeda, bukan X dan Y lagi, tetapi I mewakili notasi untuk sumbu X, sedangkan J di sini mewakili notasi untuk sumbu Y. Sehingga nanti ketika posisinya berada misalkan di sini kan 2,6, berarti dia berada di posisi 2I plus 6J. Nah, ini menggambarkan bahwa
dia berada di posisi X-nya di angka 2, lalu untuk bagian Y-nya berada di posisi angka 6. Nah, dalam mencari vektor posisi lalu dikonversi ke dalam suatu jarak, maka kita kurangkan dulu di bagian posisi Q2 dikurangkan dengan posisi Q1. Nah, di sini kan untuk Q2 ada di 2I plus 6J dikurangi dengan 5I plus 2J. Hasilnya ini min 3I plus 4J. Lalu kita masukkan dalam pencarian jarak antara kedua buah muatan, di mana sebenarnya ini rumus umumnya itu jarak R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk A-nya itu mewakili posisi di sumbu X, sedangkan B-nya mewakili posisi di sumbu Y. Hasilnya adalah 5 meter. Kita masukkan ke dalam rumus, di mana 1/4 V epsilon 0 itu adalah bagian daripada rumus K ya, yang konstanta tadi dengan nilai yang tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Sisanya sesuai dengan muatan yang diketahui, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 dan 4 kali 10 pangkat min 3. Kenapa pangkat min 3? Karena di sini satuannya itu milik kolom, sedangkan satuan yang digunakan dalam rumus gaya itu harus kolom. Jadi kita harus konversi dulu si milik kolom ke dalam kolom, itu kan berarti 10 pangkat negatif 3. Nah, hasilnya kalau kalian hitung itu 2880 Newton. Nah, selanjutnya untuk bagian ini, karena di sini ditanyakan arah daripada gaya dalam notasi vektor, maka yang dicari pertama itu tentu saja yang bagian tadi ya, persamaan utama dalam mencari gaya kedua buah muatan, lalu selanjutnya harus dikalikan dengan vektor satuan. Nah, untuk mengkalikan dengan vektor satuan rumusnya ini, di mana arah vektornya dibagi dengan jarak antara kedua buah vektor yang ini ya. Nah, jadi tadi kan hasilnya didapat ya untuk posisi dari kedua buah muatan dalam vektor itu min 3i plus 4j. Nah, karena harus dibagi oleh jarak antara kedua buah muatan tersebut, makanya kita pisahkan nih antara min 3i per 5 sama 4 per 5j meter. Karena setiap notasi itu tidak bisa saling menjumlahkannya. Mereka kan punya notasi yang berbeda, I dengan J. Nah, ketika kita mencari gayanya dalam notasi vektor, maka kita kalikan satu persatu. Ini kan hasilnya 2880 Newton ya tadi. Nah, 2880 Newton tadi dikalikan satu persatu ke sini dulu, ke yang notasi I, berarti dikali negatif 35I, lalu selanjutnya dikali ke 4 per 5J. Hasilnya adalah ini ya, negatif 1728I ditambah 2304J Newton. Begitu. Nah, untuk yang bagian ini, kenapa di sini ada negatif 3 pangkat 3 dari jarak kedua buah muatan? Karena sebelumnya untuk notasi vektor ini kan simbolnya ini ya, topi bukan panah, di mana rumusnya arah vektor antara kedua buah muatan dibagi dengan jarak di antara kedua buah muatan. Nah, ini dikalikan dengan yang rumus inti daripada F. 41 itu, dimana rumus F kan sama dengan K Q1 misalkan dengan Q4 dibagi dengan jarak antara kedua buah muatan pangkat 2. Nah, ini kan dikalikan ya dengan ini. Ketika pangkat dikalikan, maka hasilnya penjumlahan ya. Berarti 2 ditambah 1 sehingga hasilnya R 4143.
Nah, ini penjelasan untuk yang kenapa ini pangkatnya 3. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang masih kurang jelas dari pembahasan yang sudah diberikan? Silakan. Kalau ada yang masih kurang jelas, harap disampaikan ketika Ibu menyampaikan materi ya. Jangan sampai nanti kalian kebingungan saat mengerjakan kuis bahkan ujian. Dan amit-amit ya kalian harus mengulang mata kuliah ini karena disadari mata kuliah ini cukup sulit. Yang namanya eksak kan biasanya sulit ya kalau udah masuk ke perhitungan dan juga beberapa persamaan yang menggunakan rumus-rumus yang banyak gitu. Nah oleh karenanya mending mengerti di awal daripada nanti kalian kesulitan saat mengerjakan ujian, karena ujian kan berupa evaluasi kira-kira pemahaman kalian dari materi yang sudah disampaikan itu sudah sampai mana. Syukur-syukur kalau paham berarti kan sudah bisa mengerjakan beberapa latihan yang nantinya dibuktikan dengan bisa mengerjakan kuis serta ujian yang diberikan. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, kita absen dulu ya. Rival Arif Rahman. Ada Rival? Ya, nggak ada ya. Lalu Muhammad Ihsan Safari. Hadir Ibu. Ainun Alfia Fauzia. Hadir Ibu. Hadir. Muhammad Idham Hanafi. Hadir, Bu. Hadir Bu. Rizky Ada. Nugraha. Ada Rizky. Rizky. Nggak ada ya. Randi Apriansyah. Hadir Bu. Muhammad Rafi Indra Kusuma. Bagus Slamet. Hadir Ibu. Rasi Hikmana Aulia. Rian Ardiansyah. Di sini sih ada ya. Tes ada Rian. Halo. Hadir Bu. Ya. Dede Hermawan. Hadir Bu.